Ya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau membahas mengenai kehidupan anak-anak muda seperti biasa. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan juga silahkan like, komen, dan juga share video ini sehingga bisa memberkati yang lainnya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai 4 makna penolong yang sepadan, ya kan? Karena di Alkitab ada sebuah istilah yang kerap kali kita ingatkan, ya, kita pahami, kita pikirkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita penolong yang sepadan. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi Tuhan mengatakan, Tuhan menilai bahwa tidak baik kalau hidup kita ini seorang diri saja, dan Tuhan memberikan penolong yang sepadan dengan kita. Tuhan memberikan pasangan yang sepadan yang menolong kita. Itu sebabnya kalau pacarmu sekarang ini tidaklah menolong hidupmu, malah membuat hidupmu makin kacau, membuat hidupmu makin sakit, malah membuat hidupmu makin malang, itu berarti bukan penolong yang sepadan, itu perongrong yang sepadan. Jadi kalau yang namanya pasangan hidup itu haruslah penolong yang sepadan. Oke? Nah, apa makna penolong yang sepadan itu? Yang pertama tentunya menolongmu hidup dalam Tuhan. Kalau misalnya dia itu membuatmu jauh dari Tuhan, maka jelas itu bukan penolong yang baik, itu bukan penolong yang sepadan, itu bukan penolong yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau memang Tuhan yang berikan, maka dia akan menolongmu untuk hidup takut akan Tuhan, menolongmu untuk hidup dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau pacaran tapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman, melakukan hubungan seks sebelum nikah, jelas itu bukan pasangan yang baik, itu bukan menjadi penolong yang baik. Seharusnya dia yang menolongmu untuk hidup dalam takut akan Tuhan, hidup tetap pada jalan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, menolongmu untuk tetap hidup dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah, dan tetap hidup pada jalan-jalan Tuhan. Oke? Nah, yang kedua, menolongmu melakukan kegiatan-kegiatan dalam hidup. Ya, jadi pasangan yang baik atau penolong yang sepadan itu mampu menolongmu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam hidup. Ngaku nih, cewek-cewek yang takut masang gas. Ya kan, cewek-cewek kan takut tuh masang gas LPG, ya kan. Tapi kalau ada cewek yang bisa masang gas LPG, wah, itu idaman itu, ya kan. Atau cewek-cewek yang nggak bisa ngangkat galon air, ya kan, ke dispenser, ya kan. Nah, jadi ada laki-laki yang menolong gitu, ya kan. Dan juga kalau bisa laki-laki yang nggak bisa masak gitu, ayo laki-laki nggak bisa masak nih, ya kan. Nah, maka perempuannya akan menolong gitu, ya kan. Jadi pasangan yang baik, penolong yang sepadan itu menolong untuk melakukan aktivitasmu sehari-hari, bahkan juga aspek-aspek kehidupanmu, ya kan. Dan pasti mendukungmu untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebagai contoh, kalau misalnya saya punya YouTube misalnya, maka penolong yang baik bagi saya adalah penolong orang, perempuan yang bisa mendukung saya juga dalam YouTube saya. Gak usah dong nge-share, paling tidak subscribe, ya kan. Jadi alangkah sedihnya kalau kau mendapatkan pasangan yang gak mendukung dirimu. Itu sebabnya pastikan pasanganmu sebelum menikah itu adalah penolongmu, ya kan. Jangan sampai dia bukan menjadi penolong tapi pengacau hidupmu, bahaya. Oke, lebih bagus gak usah sama dia. Oke, nah kemudian yang ketiga, menolongmu untuk mengatasi masalah. Kita tahu memang Tuhan itu baik, Tuhan itu yang menolong kita untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan. Tetapi pasangan kita, kadang kita bisa sharing kepada dia, kita bisa berbagi masalah kita sama dia, dan supaya dia bisa memberikan jawaban, atau malah tidak bisa sama-sama mendoakan, saling mendoakan, ya, sama-sama berdoa, ya kan. Itu tentu sangat baik, ya kan. Jadi pacaran beda agama pun nggak bisa di sini. Mengapa? Karena nggak mungkin waktu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya kan. Maka harus ada seiman di sini, harus ada sama-sama imannya, fondasi imannya harus sama, ya kan. Jadi mengatasi masalah, misalnya kamu ada masalah sama orang tua, misalnya ada masalah dengan pertemanan, dengan kampus, dengan dosen, misalnya kamu sharingkan dengan pasangan kamu, kemudian dia berikan jawaban, dia berikan solusinya, tanggapannya gimana, ya kan. Jadi kalau misalnya pasangan kamu nggak mau dengarkan kamu,
nggak mau nggak mau dengarkan curhatan kamu, nggak mau terima sharing dari kamu, nggak mau berbagi ke kamu juga, jelas itu bukan penolong yang sepadan. Oke, itu hanya nyemak namanya. Punya pacar tapi nggak bisa diajak komunikasi, ya kan? Nah, jadi pastikan pasangan kamu itu bisa menolongmu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, menolongmu untuk tetap bertahan hidup. Nah, kenapa seperti ini? Janji pernikahan Kristen, ya intinya tetap setia baik dalam suka maupun duka. Jadi pasangan yang baik akan menolongmu untuk tetap bertahan hidup. Sampai pun engkau tua nanti, bahkan ketika engkau nggak bisa apa-apa lagi, dia harus menolongmu untuk bisa tetap bertahan hidup. Dia akan tetap memegangmu, walaupun mungkin engkau sudah di nafas-nafas terakhirmu. Ya, di hembusan nafas terakhirmu, dia akan tetap bersamamu. Dia menolongmu supaya apa? Supaya engkau bisa bertahan hidup. Kalaupun tidak, ya itu kehendak Tuhan mungkin. Jadi pasangan yang baik, penolong yang baik, dia menolongmu untuk bisa tetap bertahan hidup. Ya kan, apalagi dalam hubungan suami istri, pernikahan, pasti dia akan menolongmu dalam hal finansial, ya kan, supaya bisa tetap bertahan hidup, itu jelas. Jadi kalau mulai dari pacaran aja, misalnya dia acuh tak acuh samamu, dia nggak cuek samamu, jelas itu bukan pasangan yang baik. Oke? Jadi pasangan yang baik tadi yang pertama menolongmu hidup dalam Tuhan, kemudian menolongmu melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan ini, kemudian menolongmu untuk mengatasi masalah, dan yang terakhir menolongmu untuk tetap bertahan hidup. Saya berharap sharing ini memberkati teman-teman, video ini memberkati teman-teman, dan silakan share video ini dengan bebas jika teman-teman terberkati. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa dapatkan notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.